Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah amma ba'du. Alhamdulillah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum kita membahas tentang rukun iman yang ketiga, lebih baiknya kita membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Karena sebelumnya sudah saya jelaskan tentang iman kepada Allah. Sekarang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pertanyaan mendasar, mengapa Allah Maha Kuasa, Maha Segalanya menciptakan malaikat untuk membantu Allah? Ya, karena pada dasarnya justru Allah menciptakan malaikat, ya, makhluk bernama malaikat, untuk menunjukkan kemahabesaran Allah. Jadi istilahnya Allah itu kan mukhalafatul khawadithi, berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah menciptakan makhluk untuk mengurusi makhluk. Karena Allah untuk mengurusi makhluk, Allah Maha mengurusi. Tapi Allah berbeda dengan makhluknya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah itu hanya berkehendak, yang eksekutornya adalah malaikat. Karena Allah berbeda dengan makhluknya, Maha Suci, Subhanallah. Ya, itu saja alasannya. Mengapa Allah menciptakan malaikat? Cuma di dalam Al-Quran itu kan ada dua dhamir. Ya, ada na, ada tu. Ya, ada kami dan aku. Kalau kami itu berkenaan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh malaikat. Ya, ini kan malaikat. Misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Maksudnya kami lewat perantara malaikat. Tapi kalau ada domir, maksudnya yang ada perkataan aku, itu berkenaan dengan sesuatu yang langsung dikerjakan oleh Allah. Misalkan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jadi ya, intinya alasan Allah menciptakan malaikat justru untuk menunjukkan kemahabesaran Allah, Maha Suci Allah. Karena Allah berbeda dengan makhluknya, menciptakan makhluk untuk mengurusi makhluk. Itu aja, singkat saja. Rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab itu dari bahasa kata bayak tubuh, bahasa Arab. Ya, kitab itu adalah suatu yang ditulis, yang tertulis. Ya, jadi kitab yang wajib kita imani, ya, sebelum Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri itu ada 4. Ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, itu tadi. Jadi mengapa Allah menciptakan, ya, menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran? Mengapa tidak Al-Quran langsung? Karena alasannya seperti ini. Misalkan saja Anda tahu bahwasanya Android itu adalah HP yang canggih, itu dari mana? Dari HP-HP yang sebelumnya yang kurang canggih. Makanya Allah itu membuat skenario seperti itu. Ya, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Ya, jadi kita mengetahui kesempurnaan Al-Quran, ya, kita harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Bukan karena mengapa Allah tidak menurunkan Al-Quran langsung saja dari dulu, tidak. Ya, justru Allah membuat skenario seperti itu menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Ya, jadi kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sesuai dengan zamannya, kalau Al-Quran itu sebagai penyempurna. Jadi seperti itu. Terus pertanyaan lagi mendasar, mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang singkat, padat, jelas. Ya, jadi bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu tadi umurnya sudah ribuan tahun. Kalau ada pertanyaan lagi, duluan mana bahasa Arab atau bahasa Al-Quran? Jadi memang Al-Quran itu dari bahasa Arab. Tapi yang menjaga bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu istilahnya bahasanya bukan sangat tinggi, ya. Jadi ya bukan yang membuat bukan manusia. Ya, yang membuat bukan manusia.
saya terangkan lagi sekedarnya, Al-Qur'an itu bahasa Arab itu adalah singkat, padat, jelas. Karena kalau kita berbicara bahasa Arab saja, kamu itu harus ada, lanjutannya, laki-laki atau perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan. Bahasa Inggris juga seperti itu, you itu belum jelas laki-laki apa perempuan, harus dijelaskan setelahnya. Ya, agak panjang. Tapi kalau Al-Qur'an, anta, anti, seperti itu. Ya. Jadi bahasanya sangat singkat, padat, jelas. Maka dari itu kita wajib beriman kepada kitab Al-Qur'an, karena kitab Al-Qur'an merupakan petunjuk, pedoman kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.